Ceh, kita mulai dengan berita pertama. Sebagai manusia yang baik ya Ceh, tentunya harus berbuat yang baik juga. Ya, jadi ayo melakukan terus. Harus ya, jadi berbuat sing apik. Nek misalnya kita berbuat buruk, ya masih sembunyi-sembunyi pasti bakal ketahuan. Nah, tersangka pembunuhan sadis seorang pria di Trawulan, Mojokerto beberapa waktu lalu akhirnya terungkap. Polisi bahkan harus mengerahkan drone untuk menangkap pelaku yang bersembunyi di kebun tebu usai menghabisi korban. Motif pembunuhan karena tersangka kepergok mencuri handphone di warung sate tempat korban bekerja. Wis mari maling, kepergok malah membunuh orang. Ya ampun. Aku ya wedi kepergok karo Pak Tio, sampai aku kapan hari sembunyi-sembunyi nak taman ngarep. Soalnya mari tuku pentol wedi entek dijaluk Pak Tio aku. Tuku duit apa ojo jaluk-jaluk ae. Ya wis iki dulur beritane. Dengan mengerahkan drone, buron tersangka pembunuhan Edi Susanto akhirnya berhasil dibekuk. 3 hari menjadi buron usai membunuh Rizky Ardianto, ternyata tersangka selama ini bersembunyi di area kebun tebu di Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Mojokerto. Polisi dibantu warga mengepung tersangka yang terus berupaya melarikan diri. Setelah 3 jam dikepung, polisi akhirnya membekuk pelaku namun masih berusaha melawan. Petugas terpaksa menembak kaki tersangka. Keberadaan tersangka diketahui setelah menerima informasi jika beberapa perajin batu bata merah sering kehilangan makanan dan sepeda motor korban ditemukan di rumah salah satu warga setempat. Lokasi persembunyian tersangka tidak jauh dari lokasi pembunuhan. Saat menyusuri lokasi pembunuhan di Jalan Dusun, polisi menemukan pisau yang digunakan pelaku menghabisi korban. Menurut polisi, pembunuhan berawal saat pelaku kepergok mencuri handphone di warung sate tempat korban bekerja. Pemilik warung dan korban lalu mendatangi kamar kos tersangka dan menemukan handphone tersebut. Keduanya meminta pelaku untuk mengembalikan dan memperbaiki handphone karena sudah dalam keadaan dibongkar. Akhirnya tersangka berboncengan sepeda motor dengan korban. Tersangka meminta diantar ke kerabatnya untuk meminjam uang untuk memperbaiki handphone. Namun justru diarahkan ke tempat sepi dan pelaku berusaha kabur hingga menjadi kejar-kejaran dan perkelahian. Tersangka kemudian mengeluarkan pisau yang telah disiapkan dan menusuk korban hingga tewas. Di saat tersangka diantar oleh putra dari pemilik handphone, yaitu adalah korban di sini, pada saat berhenti kendaraan bermotor tersebut yang dibawa oleh korban, tersangka lari. Nah, dalam proses pengejaran ini tertangkaplah si tersangka dengan korban dan akhirnya terjadi perkelahian karena memang senjata ini sudah disiapkan ataupun pisau belati ini sudah disiapkan oleh tersangka. Terjadilah penusukan tepat ke arah jantung korban. Tersangka mengaku tidak sengaja membunuh korban. Selain karena panik, pisau sengaja dibawa untuk berjaga-jaga jika dikeroyok massa. Menyiapkan senjata ini dan akhirnya membunuh dari korban. Jaga-jaga kenapa, Pak? Mau dimasak. Polisi menyita barang bukti pisau milik pelaku dan sepeda motor korban. Tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Ceh, mangan tapi lali gak dicampur lagi. Duh kebacut gara-gara kepingin HP lah kok sampai mateni. Wis. Ya kalau kepingin sesuatu kan kudune itu menabung ya. Berusaha supaya bisa memiliki barang. Ya apa carane kerja. Terus teko kerja iku duwike dilumpukno, marno gawe tuku HP. Lah nek misale sampean mencuri, kepergok ya kan iso babak belur sampean, ya. Apa meneh ketika kepergok terus marno sampean sampai mateni sing duwe HP ku. Waduh. Jangan sampai lah ya. Ojo sampai. Karena ini bisa merugikan dan tentunya sampai juga harus berurusan dengan pihak berwajib ya. Sampai gak iso ketemu keluarga, gak iso ketemu konco-konco dan lain sebagainya. Karena sampai harus mempertanggungjawabkan perbuatan sampean. Akhirnya kali apa? Sampean gak iso duwe HP, sampean gak iso nyekel HP, malah sampean saiki nyekeli jeruji besi sampean. Ya kan apa penjara kan ngadeg ambek nyekeli
jeruji besi, gak iso bebas sampean. Makanya kalau punya keinginan, punya sesuatu itu harus berusaha. Ya apa carane keinginan itu diwujudkan, bekerja, ya, menabung. Oh, lek menabung misalnya kan duit untuk pirai kerja untuk rezeki dilompokno titik-titik. Sepenting itu kan HP gak iso mau gak usah mewah-mewah. Tapi lah HP ini Pak Teo, wah, top HP ini Pak Teo. Layar 21 in. Wah. Nada getar 2,5 skala Richter. Jadi lek anu sok dulu di telepon. Wah, stop pokoknya. Ono GPS sampai tutuk ndine GPS iku. Nyekel wong ndeleki wajahe wong ae sampai iso ngerti. Tapi yang pasti HP itu kan fungsinya untuk berkomunikasi ya. Jadi ya oleh memang kalau urusan bisnis atau memang digawe bisnis memang harus HP sing apik. Tapi kalau untuk komunikasi kan ya gak perlu larang-larang. Sepenting kan iso komunikasi, iso berhubungan ambek kanca-kanca, iso berhubungan ambek dulur-dulur. Tapi carane ya sing apik rek aja atik maling-maling ya. Beli. Atau kalau enggak misalnya kredit rek mampu ya. Pokoknya semenyampang awak dewi bisa bekerja, bisa berusaha, ya insya Allah keinginan sampai itu pasti keturutan. Apalagi kondisi kayak gini ya, HP itu kan sekarang ini bukan barang yang mahal. Semua orang pasti memiliki HP. Lek misalnya sampai gara-gara kepingin HP sampai mati ini, waduh, ojo lah ya. Karena HP sekarang ini banyak fungsinya. Bisa untuk hal-hal yang positif, bahkan bisa juga untuk hal-hal yang negatif. Tergantung awak dewi sing duwe HP, tergantung awak dewi sing nyekel HP. Ya apa awak dewi memfungsikan HP, ya apa caranya awak dewi bisa menggunakan HP untuk kebaikan. Ya, kadang HP sekarang cok kayak bisnis kok ya.